Selamat pagi, perkenalkan saya Sheila Puspadamayanti, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menghimbau dan menginformasikan kepada Anda mengenai coronavirus varian Omicron. Yang akan kita bahas ada 7 poin, next. Dan poin pertama kita bahas itu adalah sejarah awal mula virus Omicron. Ya, sejak diumumkannya dan terbit kabar bahwa terdapat varian baru yaitu Omicron, tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan masyarakat akan semakin memburuk. Nah, sebenarnya apa sih virus Omicron itu? Virus Omicron itu adalah bagian atau varian baru dari coronavirus atau evolusi dari varian Delta yang memiliki penyebaran mutasi lebih cepat serta dapat dikatakan mengkhawatirkan. Nah, varian baru virus corona ini yang biasa dikenal dengan varian B1529 memiliki daya tular 5 kali lipat dari varian Delta, dan tentunya hal ini serta lagi bagi penyebaran rantai COVID-19 dan wajib diwaspadai. Next, temuan kasus pertama di Indonesia seperti pada data di atas, yang dimana hal ini terjadi pada petugas kebersihan di Wisma Atlet yang tertular dari warga negara Indonesia yang telah melakukan perjalanan internasional. Next, pembeda dengan varian Delta dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, melansir dari We Care with Possession, varian Omicron ini memiliki 30 mutasi unik, sedangkan varian Delta itu hanya 7. Nah, kalau dilihat dari gejalanya, sebenarnya keduanya ini tidak memiliki gejala khusus, hanya kayak gejala-gejala pada virus sebelumnya, seperti kalau di varian Delta itu demam, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan. Kalau Omicron itu demam, lemas, dan nyeri tenggorokan. Nah, kalau Omicron ini itu biasanya tuh gejalanya itu emang nggak berat, gejalanya itu ringan, tapi dapat dipastikan kalau Omicron ini mutasinya lebih banyak daripada Delta dan resikonya juga lebih tinggi. Next, posisi level keterjangkitan di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat, ini melansir dari databox.id bahwa Indonesia sendiri berada di urutan ketiga se-ASEAN tentang kasus tingginya Omicron, dan telah memakan 254 orang yang dimana didominasi dari luar negeri, which is orang-orang yang melakukan perjalanan internasional. Next, kontradiksi di saat yang sama Omicron mengancam, libur Nataru mendapat relaksasi. Nah, asumsinya adalah memang dengan peningkatan kasus positif Omicron, tetapi pemerintah malah melonggarkan pengetatan peraturan gitu. Contohnya kan masih banyak tuh artis-artis atau orang-orang di luar sana yang bisa bebas berpergian, terutama ke luar negeri. Padahal seperti yang kita ketahui tadi, luar negeri itu yang sangat membawa dampak positif bagi virus-virus Omicron dan bagi warga-warga atau masyarakat yang akan tertular. Next. Angka positif Omicron disumbang oleh pelawat luar negeri. Nah, yang kita tahu ini udah pasti. Yang pertama itu ada Turki, yang kedua ada Arab Saudi, yang ketiga ada Unit Emirat Arab, dan yang keempat ada Amerika Serikat. Nah, hal ini juga dibahas langsung oleh Nadia pada podcast Bincang Podcast Kemenkes. Next, hal ini dibuktikan dengan kedua artis kita, yaitu Ashanty dan juga Uya Kuya. Ashanty terbukti positif Omicron pada saat sepulang dari Turki, dan kalau Uya Kuya sendiri membagikan pengalamannya yang berada di Amerika Serikat, bahwa memang di Amerika Serikat itu sangat tinggi kasus Omicronnya. Next, kasus-kasus yang melingkupi. Nah, salah satunya ini adalah kasus-kasus pasien yang kabur di Wisma Atlet. Nah, katanya semua masyarakat itu memandang bahwa mereka itu kabur, pasien itu kabur, padahal nyatanya ditanggapi langsung oleh Luhut dan Budi Gunadi bahwa pasien tersebut memang awalnya itu positif, tapi ia minta tes pembanding dan hasilnya negatif karena ada urusan keluarga, makanya dia diizinkan untuk dia mendapatkan dispensasi perizinan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, tapi pada akhirnya pasien ini dijemput oleh Dinkes untuk melakukan isolasi kembali karena melihat pasien ini adalah transmisi lokal varian Omicron Indonesia. Next, apa sih sebenarnya kebijakan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran? Nah, strateginya adalah yang pertama, memperbanyak tes WGS dan juga reagen PCR yang memberikan marker atau indikasi bahwa jika hasilnya positif, kemungkinan besar ya Omicron dan harus segera ditindaklanjuti. Yang kedua, pemerintah juga akan mengencarkan program vaksinasi. Nah, pasalnya Presiden kita ini akan memberlakukan vaksin booster gratis loh, dan semoga benar diimplementasikan. Dan juga antisipasi yang telah dilakukan itu adalah kebijakan perjalanan internasional, yaitu melarang warga negara yang daerahnya memiliki rentan Omicron untuk masuk ke Indonesia, dan juga memastikan mobilitas masyarakat itu aman dan ketat, sehingga harus mengurangi dan menjauhi kerumunan. Oke, segitu saja yang akan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.